Selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku pesan kebaikan untukmu. Kenalin ya, aku Stephanie. Di sini aku bakal nemenin kalian dengan cerita-cerita dongeng yang pastinya bakal seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita pada hari ini adalah Anak Umang dan Tikus Penjaga Padi. Penasaran gak nih sama ceritanya? Yuk sama-sama kita simak cerita berikut. Dahulu kala, di wilayah Besema, hiduplah 7 anak umang yang tinggal di sebuah gubuk di tepian desa. Ketujuh anak umang bekerja di ladang milik warga dan mereka mendapatkan upah cukup untuk mereka makan. Ketika musim kemarau tiba, 7 saudara ini tidak lagi bekerja di ladang. Raja telah membagikan padi untuk warga. 7 bersaudara pun mendapatkan bagiannya. Akan tetapi, musim kemarau sangat panjang. Persediaan padi mereka pun habis. Dan suatu hari, anak yang pertama meminta kepada adik-adiknya berkeliling kampung untuk mencari makanan. hey ya, hey ya, hey ya, hey.
Musim kemarau ini sangat panjang. Kita tidak punya cukup makanan. Penduduk juga mengalami kekeringan. Sawah dan ladang tidak lagi menghasilkan. Dan kau jangan makan saja. Jagung ini untuk makan malam ini. Nyam 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 nyam. Kenyang kenyang kenyang. Aku masih lapar, Kak. Apa kalian tidak lapar? Ya lapar lah. Makanya kita harus cari cara agar kita bisa makan. Bungsu, apa yang kau masak hari ini? Kak, aku hanya bisa memasak air. Kak, bagaimana kalau kita pergi ke desa sebelah? Siapa tahu kita bisa dapat pekerjaan dan bisa mendapatkan banyak makanan. Benar, Kak. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa dapat makanan enak dengan tidak bekerja. Hehehehe. Seharian ini aku sudah keliling desa meminta pekerjaan kepada penduduk desa. Namun, ladang mereka juga tidak menghasilkan apapun. Ya, mana maulah aku kerja tanpa upah. Nah, aku ada ide. Bagaimana? Kalau kita paksa mereka memberikan makanan mereka kepada kita. Iya. Benar sekali, Kak. Untuk apa kerja di musim panas ini? Lihat, kulitku sudah hitam terbakar matahari. Aku juga. Aku sudah tidak mau lagi bekerja di ladang. Aku ingin mendapatkan makanan enak dengan mudah. Oh ya, Kak, bagaimana kalau kita datangi saja desa orang kaya dan juga desa orang tua? Mereka kan sudah tua, pasti lebih mudah merampas makanan mereka. Ya. Itu ide yang sangat bagus sekali. Mereka kan cukup kaya. Kalau kita ambil sedikit harta mereka, aku rasa tidak apa-apa kok. Siapa suruh mereka pelit? Dan si orang tua itu, mereka kan tidak butuh banyak makan. Mereka sudah tua, sudah peok, gak perlu makan banyak-banyak. Bentar lagi juga mati. Kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjut lagi ceritanya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bagi tugas? Kau
kau pergi ke desa orang kaya itu. Dan kami akan datang ke desa para orang kaya itu. Aku ikut ke desa orang kaya. Aku mau ke desa orang kaya. Aku mau ambil sebanyak mungkin harta mereka. Hahaha. Aku setuju, Kak. Ayo kita cari makanan. Hei bungsu, kau jaga rumah. Kami akan pergi mengelilingi desa. Dan bersiaplah, kita akan berpesta. Hahaha. Baiklah, ayo kita datangi mereka. Let's go. Makanan lezat, kami datang. Nyam 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 nyam. Kenyang. Yes. Uang, kalung, perhiasan, kami datang. Kalian ikut kakak. Kalau aku ikut kemana, Kak? Kau jaga saja rumah. Jangan banyak ngomong. Bereskan rumah sampai bersih. Baiklah, Kak. Kalian hati-hati di jalan ya. Pergilah keenam saudara berpisah menyusuri desa. Sementara si bungsu menjaga rumah sesuai permintaan kakak-kakaknya. Aku akan membersihkan rumah agar kakak-kakak senang kepadaku. Alhamdulillah sudah beres. Sekarang saatnya aku bermain sebentar bersama teman-temanku. Keenam anak Umang berpisah. Ketiga saudara singgah di sebuah desa yang dihuni oleh para penduduk yang kaya. Desa yang makmur dan para penduduknya memiliki makanan yang banyak. Hingga ketiga saudara datang dengan sombongnya. Aku sangat kenyang. Jagung-jagung rebus ini sangat enak sekali. Sangat manis. Rasanya ingin kumakan semua tanpa sisa. Hahaha. Alhamdulillah, persediaan jagung kita kali ini sangat banyak. Dengan begini, kita tidak takut kelaparan. Meskipun kemarau tahun ini terasa lebih panjang. Apakah jagung ini akan kita bagikan juga kepada tetangga kita? Tentu saja. Tapi setelah menyisihkan sebagian untuk kita simpan dan sebagian lagi untuk kita jual. Tapi sebagian lagi akan kita bagikan kepada 7 saudara dan desa sebelah. Tapi bukankah mereka terkenal sangat sombong? Aku tidak becus bekerja dan semaunya saja. Iya, benar Kak, benar. Aku tahu dengan mereka itu pemalas dan juga galak-galak, Kak. Sudahlah, gak baik ngomong seperti itu. Ayo, bantu kami memasukkan jagung-jagung ini ke karung. Kalian ini sudah makannya. Sekarang ayo bantu kami. Jagung-jagung ini sangat banyak. Aku saja, Kak. Aku bisa kalau cuma ini mah kecil. Serahkan saja pada Naila. Hehehe. Lah, kok malah aku? Aku juga bisa kok membantu mengangkat jagung-jagung ini. Tapi satu-satu ya, Kak. Aku kan kecil. Tubuhku masih kecil. Tenagaku masih lemah. Kalau banyak, aku tak kuat. Aku rasa aku terlalu imut untuk melakukan pekerjaan ini. Belum lagi, matahari yang terik ini sudah membakar kulitku yang begitu halus. Sungguh, aku tak kuat. Oh Tuhan, bantulah hamba-Mu yang lemah ini. Halah, lebay kamu bungsu. Kau bantu doa saja sana. Biar aku mengangkat semua jagung-jagung ini dengan satu tangan.
Lihat kekuatanku. Wah, Kak Zio memang paling the best. Paling kuat, paling ganteng, paling... Iya dong, siapa dulu? Zio, pria paling ganteng, imut, lucu, unyuh, berkarisma, dan penuh pesona seantero desa. Hahaha. Oke, mari kita buktikan adik kecil. Tunjukkan pesonamu. Maaf, maksudnya tunjukkan kekuatanmu. Kicking hard from the back, front to the front. It's not an easy skill to learn, but I've been practicing it for many years. Diesel production. Kicking hard from the back, front to the front. Kicking hard from the back, front to the front. Kicking hard from the back. Kicking hard from the back, front to the front. Power to the people in the beats. Diesel production. Ayo kemari, pegang karung ini. Jangan cuma banyak gaya, tapi nggak punya tenaga. Di sini nggak ada yang like, komen, apalagi subscribe. Di sini cuma ada kerja. Kerja terus. Kayak enggak, tipes iya. Hahaha. Lah. Kok cuma ngoceh doang? Ayo kerja. Iya. Aku bereskan dulu emas-emasku yang banyak ini. Lihat kakak, bukankah ini bagus? Ini juga bagus. Ini juga. Ingat, apa kata orang tua kita? Pakai perhiasan, jangan berlebihan. Itu pamer. Itu sama saja mengundangnya jahat orang lain loh. Ingat, kejahatan itu hadir karena adanya perhiasan. Waspadalah. Karena adanya perhiasan. Kesempatan kali, bukan perhiasan. Hahaha, udah ngegas. Salah pula. Hahaha. Sudah. Ayolah, jangan bertengkar terus. Ayo bantu kami. Desa ini sangat kaya. Lihatlah mereka, bisa-bisanya memiliki emas dan banyak makanan seperti jagung dan sayuran. Benar, bagaimana ya? Kok mereka tidak peduli pada kita yang sangat kelaparan? Ayo, kita ambil dengan paksa. Kita tidak perlu bekerja dengan keras. Minta saja. Rampas saja. Mereka enak-enakan hidup kaya. Kita di sini kesulitan. Jika mereka tidak peduli dengan kita, kenapa kita harus meminta-minta kepada mereka? Wahai kalian para orang kaya, enak sekali hidup kalian. Kami kesulitan makan. Kalian di sini hidup dengan banyak makanan, memakai perhiasan, dan banyak uang. Wahai nona-nona, ada apa? Kenapa datang marah-marah? Kakak, mereka kan 6 saudara yang terkenal sombong. Hei kalian para orang kaya, bukan satang sembarang satang. Satang dibuat jemur pakaian. Bukan datang sembarang datang.
Kami datang ingin makanan dan perhiasan kalian. Cepat, berikan kepada kami setengah harta kalian, jagung, dan juga makanan kalian. Iya, cepat berikan. Eits, tunggu dulu. Satang dipotong 4 bagian, lalu dirakit menjadi sampan. Silakan datang dan minta makan. Tapi kerjalah dulu dan harus minta dengan sopan. Betul itu. Pak Lurah ketipa papan. Papan dililit si kain katun. Jadi tamu kok gak sopan? Gak pernah diajarin sopan santun. Bocil, jaga mulutmu ya. Bukan papan sembarang papan, tapi papan si kayu jati. Kami datang bukan sembarang datang, tapi untuk mengambil bagian kami. Kalau tidak, tolong. Maafkan kami, Nona. Jangan sakiti kami. Boleh, kalian boleh mengambil makanan-makanan ini. Tetapi, bisakah kalian menolong pekerjaan kami terlebih dahulu untuk memasukkan jagung-jagung ini ke karung? Bukankah kita memang berniat akan memberikan kepada mereka jagung dan sayuran ini? Tadinya memang begitu. Tapi, melihat tingkah mereka yang tidak sopan, lebih baik batalkan saja. Wahai kalian, bantulah dulu kami memasukkan jagung-jagung ini ke karung. Kita akan bekerja sama. Setelah itu kami akan memberikan jagung dan sayuran untuk kalian. Iya, kalau mau makan, ya kerja dulu dong. Kalau mau kaya, ya banyak-banyak nabung. Bukan maksa-maksa minta makanan orang. Itu tidak baik loh. Tuhan tidak suka. Ya kan, Kak? Ya kan, Kak? Ya kan, Kak? Apa? Kami harus bekerja dulu. Tidak. Berikan saja kalau mau berikan. Kenapa pakai syarat ke segala? Tentu saja, bekerja saja dulu atau mintalah dengan sopan. Karena kami di sini pun semuanya bekerja keras. Dengan bekerja keras, baru akan mendapatkan apa yang kita mau. Kenapa kalian datang dengan cara yang tidak baik dan sombong? Bukankah bisa berbicara dengan baik? Pergilah kalian sebelum kami marah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ceramahnya. Hei, kenapa kalian kasar sekali? Lepaskan atau rasakan kekuatanku. Tidak, lepaskan. Ku punya seorang teman, nakal, manja dan pongah. Oh, selalu cari perhatian. Setiap dia datang dengan banyak gayanya, suasana pasti jadi
kalian akan menanggung akibatnya nanti. Ingatlah, datanglah dengan baik dan mintalah dengan sopan. Di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. Nah sahabat, gimana ceritanya? Semoga cerita tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Saya Stefani pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru dan menarik lainnya. Dadah!